Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita masih di tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar, kemudian mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar, dan mampu menyusun konsep urutan isi pidato. Anak-anak, apakah kalian memiliki seorang pemimpin idola? Ya, siapa pemimpin idola kalian? Ya, sebagai seorang muslim, pemimpin idola kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau telah mengantarkan kita menuju kepada agama yang hak, yang dengannya kita bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan sosok pemimpin yang terdapat di sekitar tempat tinggal kalian? Ya, banyak sekali ya pemimpin yang terdapat di sekitar kita. Ada ayah sebagai pemimpin dalam keluarga, ada ketua RT sebagai pemimpin di lingkungan rukun tetangga, ada ketua kelas sebagai pemimpin di kelas, ya, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, dan ada presiden sebagai pemimpin negara. Apa tugas sebagai seorang pemimpin? Ya. Seorang pemimpin, ya, mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Nilai-nilai persatuan yang terdapat pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jika semua nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka tentu akan mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, yang menyebabkan Indonesia tidak akan mudah terpecah belah. Anak-anak, tentu masing-masing di antara kita memiliki pemimpin idola yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Baik, silakan baca teks yang Pamanku Lurah Idola. Ya, cerita ini tentang Paman Badi. Ya, dia adalah seorang lurah di desa yang biasa dipanggil Bapak Lurah. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Paman menyisihkan sebagian gajinya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Ia membangun balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Ya, Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi, karena membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Ya, bukan hanya memikirkan kesejahteraan warga, Paman juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Sebagai contoh, ketika pernah suatu waktu sekelompok investor datang menemui Paman, mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, Paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi Paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Ya, sebagian warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, Paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di Pamanku Lurah Idola, ya. Sebagai seorang pemimpin, ya, ia sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima adalah memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, ya, kelak jika kalian menjadi seorang pemimpin, maka berusahalah untuk menerapkan nilai-nilai persatuan tersebut. Ya, baik, kita melangkah ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu belajar untuk membuat dan membaca pidato. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, ya, bahwasanya pada sebuah teks pidato itu memuat salam pembuka yang berisikan kalimat sapaan, ya, kemudian ada pendahuluan, ya, yang memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas, kemudian ada inti yang berisikan pembahasan topik secara lengkap, kemudian ada keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci, ya, yang selanjutnya adalah penutup, yaitu penyampaian
rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan, dan yang terakhir adalah salam penutup berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah berlatih untuk menyampaikan pidato di depan umum. Ya, karena ini masih dalam kondisi pembelajaran online, maka silahkan untuk merekam pidato kalian di depan layar HP masing-masing. Baik, kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.